Bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR, dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau kelompok yang paling lemah. Mereka memotong semua ketersediaan BBM untuk semua kementerian. Dan mereka mewajibkan 60% kendaraan pemerintah untuk tidak digunakan pada setiap saat. Kemudian mereka menghentikan semua belanja AC, ya, belanja kendaraan, belanja mebel dari semua lembaga pemerintahan untuk waktu yang tidak ditentukan. Mereka hentikan semua kunjungan ke luar negeri, kemudian mereka kurangi, tidak boleh menggunakan dana pemerintah untuk acara-acara pesta dan sebagainya. Kemudian semua lembaga pendidikan tinggi mereka pindah ke online. Dua kelompok warga di Menteng, Jakarta Pusat terlibat tawuran. Pemicu tawuran karena kesal dibangunkan sahur oleh kelompok warga kampung tetangga dengan kembang api. Aksi tawuran antar dua kelompok terjadi di Jalan Bonang Menteng, Jakarta Pusat. Kedua kelompok warga yang bertikai terus saling serang menggunakan kembang api, petasan hingga batu. Aksi tawuran terjadi saat warga yang tinggal di Kampung Bonang membangunkan sahur dengan berkeliling kampung dengan menyalakan kembang api yang diarahkan ke permukiman warga Menteng Jaya. Merasa terganggu dengan serangan kembang api, warga Menteng Jaya kemudian keluar dan melakukan perlawanan. Kemudian warga menggunakan kembang api dan sebagian dari kembang api tersebut diarahkan ke warga Menteng Jaya di seberang rel kereta. Sehingga terjadi sedikit perselisihan dan percekcokan. Sampai saat ini belum ada yang kita amankan karena masih kita cari siapa sebetulnya pelaku utamanya yang melakukan pelemparan. Akibat kejadian tersebut, 3 rumah warga mengalami kerusakan karena terkena kembang api dan salah seorang warga terluka. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Karena pengemudi kabur usai menabrak massa pengejar mobil di Bekasi, Jawa Barat. Mobil dirusak massa sementara pengemudi mobil diamankan polisi. Dengan menggunakan sepeda motor, warga mengejar minibus yang melarikan diri usai menabrak sepeda motor di Jalan Raya Nonon Sontani, Durenjaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Minibus terhenti usai terjebak kemacetan di simpang lampu merah Rawa Semut, Margahayu, Bekasi Timur. Sejumlah pemotor yang emosi langsung mengamuk dan meminta pengemudi untuk keluar. Setelah mobil rusak diamuk massa, sopir minibus ini dibawa petugas untuk hindari amukan. Sementara terkait tabrak lari yang berujung pengerusakan kendaraan ditangani unit laka lantas Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Motif pembunuhan pegawai Bulog di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung akhirnya terungkap. Pelaku sakit hati dengan korban sempat terlibat cekcok di tempat hiburan malam karaoke. Kurang dari 6 jam, pelaku utama pembunuhan seorang pegawai Bulog di Tulang Bawang, Lampung ditangkap polisi. JA ditangkap tim khusus anti bandit TKP 308 Satreskrim Polres Tulang Bawang saat mencoba kabur di kawasan Desa Bakung Ilir, Kecamatan Gedung Beneng. Sementara pelaku lainnya yakni kakak kandung JA ditangkap di kawasan Rawajitu. Motif pelaku pembunuhan korban karena sakit hati. Sebelumnya pelaku JA terlibat cekcok dengan korban di tempat hiburan malam karaoke. Pelaku tersinggung dengan ucapan korban dan keesokan harinya JA mengajak kakaknya mendatangi rumah korban. Dalam kondisi emosi, pelaku menganiaya korban hingga tewas dengan senjata tajam. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti diantaranya senjata tajam dan pakaian.
Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan pidana hukuman maksimal hukuman mati. Itu tersangka minta ke PL yang ia kenal itu untuk urusan belikan ia minuman. Lalu dengan spontan korban menyampaikan, beli saja nanti saya yang bayar. Itulah yang menjadi pemicu utama dari tersangka. Dia merasa tersinggung lah dengan itu. Sebelumnya seorang pegawai Bulog tewas mengenaskan di rumah kontrakannya setelah menjadi korban penganiayaan berat oleh 2 orang pria bersenjata tajam di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Korban ditemukan dengan luka aniaya di tubuhnya. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, pedagang kelontong jadi incaran pencuri usai mengambil uang tunai puluhan juta rupiah dari bank di Karawang, Jawa Barat. Pelaku gasak uang yang disimpan korban di dalam bagasi sepeda motornya. Kamera pengawas merekam 4 pelaku perampokan menggunakan 2 sepeda motor di sebuah toko sembako di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. 2 pelaku mendekati sepeda motor korban yang terparkir di depan toko. Tanpa menimbulkan kecurigaan, salah satu pelaku membuka bagasi jok motor dan mengambil uang tunai milik korban sekitar 67 juta rupiah. Diduga para pelaku sebelumnya telah mengikuti korban sejak mengambil uang di salah satu bank di wilayah Rengas Dengklok, Karawang. Korban yang merupakan pedagang kelontong baru menyadari uang miliknya hilang setelah memeriksa bagasi sepeda motornya. Korban saat itu mengambil uang di salah satu bank di Kecamatan Rengas Dengklok, kemudian mampir untuk membeli sembako di toko milik saudara Anton. Kemudian pada saat korban masuk ke dalam toko, ada 4 orang yang mengendarai 2 buah sepeda motor mengambil paksa uang yang disimpan oleh korban di dalam jok. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan memburu keberadaan keempat pelaku. Polisi menduga para pelaku merupakan komplotan spesialis perampokan nasabah bank yang kerap mengincar korbannya usai melakukan penarikan uang tunai dalam jumlah besar. Polisi berhasil meringkus 7 orang pelaku pencurian platinum material anti karat tiang pancang jembatan Suramadu di Bangkalan, Jawa Timur. Ulah para pelaku yang beraksi 21 kali sangat membahayakan struktur bangunan jembatan yang terpanjang di Asia Tenggara tersebut. Tujuh orang ditangkap usai terpergok mencuri besi anti karat pelindung tiang pancang jembatan Suramadu di Bangkalan. Petugas menemukan 4 barang bukti hasil curian berupa material platinum anti korosif yang disembunyikan di dalam perahu mereka. Ketujuh orang itu merupakan nelayan asal Gresik, sudah 21 kali beraksi di lokasi tersebut. Dalam setiap aksinya mereka bisa mendapatkan 2 hingga 4 material platinum. Harga persatuannya mencapai 23 juta rupiah. Aksi pencurian ini sangat membahayakan dan mengancam struktur bangunan jembatan Suramadu. Karena platinum dicuri berfungsi sebagai anoda untuk memproteksi tiang pancang jembatan Suramadu dari lingkungan korosif agar terhindar dari sifat karat pada struktur bangunan. Didapati 7 orang tersebut tertangkap tangan melakukan pencurian terhadap 4 batang besi anti karat pelindung tiang pancang jembatan Suramadu. Para pelaku kini mendekam di sel Polres Bangkalan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, anggota komplotan pencuri baju di Blitar, Jawa Timur ditangkap juru parkir di Pasar Swalayan. Juru parkir curiga melihat pelaku keluar dari Pasar Swalayan dengan tonjolan di balik baju pelaku. Pengunjung dikejutkan dengan penangkapan seorang pria di salah satu swalayan di Desa BC, Kecamatan Garum, Blitar. Pria ini satu dari komplotan pencuri baju yang beraksi di swalayan. Penangkapan berawal dari kecurigaan juru parkir yang melihat pelaku keluar dari swalayan dengan kondisi ada tonjolan di balik bajunya. Saat pelaku keluar pintu swalayan, alarm pun berbunyi.
Pelaku yang sempat dipanggil juru parkir kabur dengan mobil komplotannya. Diduga ketakutan saat pelaku buka pintu dan belum masuk, tiba-tiba mobil tancap gas. Akibatnya, pelaku ini terseret sejauh 20 meter. Berdasarkan keterangan juru parkir, komplotan pencuri lebih dari 3 orang. Masuknya itu orang 3, jadi dan keluar itu langsung keluar lah. Saya curiga ada rutenya ada penduduk, yang 2 itu sudah lolos, yang satu itu masih keluar alarm bunyi, saya panggil, tidak mau lah, malah lari. Pelaku dibawa petugas ke Polsek Garut untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Berita Jawa Timur, Yoyo Agusta melaporkan.